Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Robot 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu Guru, di video kali ini kami akan share sebuah berita resmi ya. Pada akhirnya pemerintah menghapus tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi kita biasa mengenalnya untuk kategori guru yang akan kami sampaikan berikut ini. Jadi tidak semua guru ya, tidak semua guru dihapus TPG-nya. Hanya untuk satu kategori sesuai dengan peraturan Sekjen yang akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, kategori guru apa yang dihapus? Nah, ini yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi guru ya bagi guru bukan PNS. Nah, dalam aturan ini disebutkan di pasal kami langsung ya. Di pasal 6 Bapak Ibu, di sini disebutkan kami baca ayat 1, tunjangan profesi diberikan pada guru bukan PNS yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi. Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan ya. Bagi pertama guru pendidikan agama yang tunjangannya tunjangan profesi guru agama dibayarkan oleh Kemenak. Kan guru agama memang dihandle oleh Kemenak TPG-nya. Nah, ini yang bagian B ini Bapak Ibu. Jadi di Persesjen ini tahun 2020 ini mengatur bahwasanya sudah tidak boleh lagi guru yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerjasama untuk menerima TPG ya. Satuan Pendidikan Kerjasama. Nah, tentu kita bertanya nih, guru yang bekerja di Satuan Pendidikan Kerjasama itu yang seperti apa? Nah, kami searching langsung di website Kemendikbud, tepatnya di PSD ya, Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud ini. Di sini dijelaskan tentang apa itu Satuan Pendidikan Kerjasama. Satuan Pendidikan Kerjasama adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antar lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya atau lembaga pendidikan Indonesia pada jalur formal dan non-formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sejak 1 Desember 2014, seluruh sekolah yang berlabel internasional di Indonesia harus mengganti nama menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama. Jadi SPK ini atau Satuan Pendidikan Kerjasama ini adalah sama kalau kita mengenalnya dulu dengan sekolah berstandar internasional ya, seperti itu. Jadi berarti cenderung ke sekolah swasta yang berlabel internasional atau sekarang kita menyebutnya kan ini SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Jadi mulai sejak terbitnya Persesjen ini tahun 2020, maka teman-teman di SPK itu sudah tidak bisa lagi mendapat TPG. Nah, untuk data SPK Bapak Ibu, ini kami dapat juga dari website tadi. Data SPK ini sampai tahun 2018, ini jumlahnya cukup banyak Bapak Ibu. SD, SMP, SMA itu totalnya hingga 500 ya. 501 SPK di seluruh Indonesia. Sebarannya ini ada datanya. 500 ini sebarannya mulai dari Aceh sampai Papua itu ada Bapak Ibu. Di sini di Aceh itu ada 4 SPK dan seterusnya sampai di Papua ini ada 12 SPK. Bapak Ibu bisa cek datanya di sini. Jadi teman-teman yang bekerja di SPK, bertugas di SPK, itu mungkin informasi ini sudah diketahui ya, sudah dipahami. Dan setahu kami sudah ada perwakilan guru-guru swasta yang mendatangi DPR untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kami belum pantau perkembangannya seperti apa. Teman-teman yang bisa mengetahui informasi tersebut, sejauh mana perkembangannya, apakah bagaimana bisa di-share di kolom komentar ya informasinya. Kita sharing informasi. Jadi teman-teman sekali lagi kami menegaskan bahwa TPG yang dihapuskan itu adalah khusus untuk teman-teman di SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Kalau di yang lainnya sekolah umum ya tidak ya, sekolah negeri itu tetap berjalan seperti biasa. Kami akan share info terupdate terkait TPG, tunjangan profesi guru ya, atau tunjangan sertifikasi triwulan 2 ya, terkhusus untuk tampilan info GTK ya. Bapak Ibu sebaiknya memastikan tampilan info GTK-nya sudah seperti ini, akan kami bahas. Kita mulai Bapak Ibu. Jadi info ini untuk teman-teman yang sudah cair TPG TW1-nya ya, karena memang fakta
masih ada daerah dan cukup banyak daerah yang belum cair TPG TW1-nya. Tapi di sisi lain sudah banyak juga daerah yang sudah mencairkan TPG TW1-nya, sehingga info ini kami rasa perlu untuk teman-teman yang sudah cair, dan untuk teman-teman yang belum cair TW1-nya semoga juga segera cair seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saat ini info GTK itu teman-teman guru sudah banyak yang tampil SPM-nya, surat perintah membayarkannya untuk TW2 ya, TW2. Bapak Ibu, ini bisa kita lihat di sini SPM TW2, SPM TW2. Nah, seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika cek info GTK-nya sudah muncul tampilan SPM TW2. Karena ini salah satu langkah awal untuk proses pembayaran TPG TW2. Nanti tentunya setelah muncul SKTP. Ini juga salah satu contohnya. Ini sepertinya tampilan untuk teman-teman non-PNS ya, yang honorer, untuk yang menerima TPG. Ini untuk jenjang PAUD. Pastikan juga sudah tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini TPG TW2 tahap 2 ya. SPM-nya sudah ada ya, nomor SPM-nya sudah ada. Ini adalah info terbaru terkait TPG TW2 di halaman info GTK yang bisa kita cek. Jadi Bapak Ibu sebaiknya segera cek info GTK-nya apakah sudah tampil SPM-nya atau belum. Kalau sudah tampil berarti langkah pertama sudah dilalui. Kita menunggu update berita selanjutnya yang insya Allah kami akan aktif mengabarkan melalui channel ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tentu teman-teman yang mungkin perdana menerima TPG di tahun ini ya, tahun 2021, karena mungkin baru lulus PPG di 2020, biasanya akan bertanya kapan biasanya TPG TW2 cair ya. Nah, ini akan kami berikan informasinya untuk Bapak Ibu yang sudah pengalaman tentu sudah mengetahui itu. Jadi biasanya untuk kita ambil referensi tahun 2020 Bapak Ibu, tahun 2020 tahun lalu untuk TW2, itu teman-teman di berbagai daerah sudah ada postingan ya pada tanggal 2 Juli 2020. Ini alhamdulillah sertifikasi TW2 Kabupaten Pangandaran sudah cair tanggal 30 Juni. Jadi Bapak Ibu sudah ada pencairan di tanggal 30 Juni untuk TW2. Ini kita ambil salah satu contoh dari Kabupaten Pangandaran. Selain itu sudah ada juga postingan 1 Juli ya. 1 Juli ini untuk TPG Triwulan 2 Kota Jambi telah cair. Sekali lagi ini postingan TPG 2020 TW2 sebagai informasi atau gambaran untuk tahun ini Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kami simpulkan rata-rata pencairan TPG TW1 berdasarkan proses tahun lalu ya, itu rata-rata di awal Juli sampai pertengahan Juli. Ya memang ada juga di akhir Juli bahkan mungkin Agustus, tapi kebanyakan sekali lagi itu di awal Juli hingga pertengahan Juli.